Ini tidak main-main. Ini sudah sesekian kalinya. Ini pagar harga berapa saya tanya? Ini pagar harga berapa? Sedangkan uang yang mereka ambil begitu banyak, 30 miliar. Ada satu lagu begini kawan-kawan. Ada satu lagu. Jika kita melakukan aksi, goyang pagarnya, goyang pagarnya, goyang pagarnya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sebelumnya di dalam pasal 1 poin 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pencucian uang yang menyatakan bahwasanya pemufakatan jahat tentang pencucian uang dilakukan oleh 2 orang atau lebih adalah kejahatan pemufakatan pencucian uang. Kawan-kawan, saya minta sekali lagi untuk rapatkan barisan lagi. Di sini masih kosong. Mari sama-sama kita berjuang. Biar perlu hari ini sampai malam, malam pun sampai pagi, kita semua berjuang hari ini teman-teman. Abang-abang pihak kepolisian tak kalah semangatnya juga dengan kita, maka kita akan perlihatkan dan tunjukkan kepada mereka bahwa kesungguhan kita yang kemudian berdiri di sini, semangat kita terjuang melebihi daripada mereka yang berdiri di depan kita ini teman-teman. Kawan-kawan, saya minta sekali lagi untuk semuanya rapatkan barisan dulu, rapatkan barisan biar saya sampaikan atau berikan kembali kepada para orator lain untuk menyampaikan persoalan aspirasi di depan Bank Rakyat Indonesia ini. Masih semangat teman-teman? Masih semangat teman-teman? Masih semangat teman-teman? Berapa jumlah kita teman-teman? Berapa jumlah kita teman-teman? Berapa jumlah kita teman-teman? Teriakin kencang buat mereka bahwa tujuan kita satu, yaitu apa? Mencopot yang namanya Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia ini teman-teman. Bayangkan teman-teman, jangankan uang 30 miliar yang kemudian masuk dan keluar tanpa sepengetahuan daripada Direktur Bank Rakyat Indonesia ini teman-teman, 50 juta, 100 juta, 200 itu pun diketahui oleh para pimpinan yang berada dalam sana teman-teman. Apalagi ini bicara miliaran teman-teman, ini bukan uang yang kecil yang kemudian seakan-akan seolah-olah tidak tahu menahu dengan persoalannya aliran dana baik masuk maupun keluar teman-teman. Tapi hari ini teman-teman, ini hari di mana dipertunjukkan langsung, dipertontonkan langsung, dipraktekkan langsung oleh pimpinan-pimpinan Bank Rakyat Indonesia ini, yang mana melakukan suatu modus baru dalam sistem perbankan teman-teman, yang katanya salah transfer kepada salah satu nasabah yang sebut saja namanya Indah Haryani teman-teman, yang mana pada dasarnya telah menempuh jalan sanksi daripada proses pidananya teman-teman. Melainkan teman-teman yang perlu untuk diketahui bahwa hari ini yang perlu untuk dipertanyakan persoalan aliran dana yang kemudian masuk ke dalam rekening daripada Indah Haryani itu teman-teman. Karena kenapa hari ini terkesan Bapak Saudara Menteri yang konon katanya yang bekerja untuk dan atas nama rakyat di Kementerian BUMN sana, hari ini terlibat dalam persoalan peristiwa ini teman-teman. Kami masih mengedepankan asas perbuatan bersalah kepada beliau teman-teman. Dan juga ada beberapa lain daripada itu, yaitu sebut saja komisaris yang namanya Dwi Latif itu sendiri teman-teman. Hari ini beliau terlibat dalam persoalan mafia ataupun pelaksanaan modus baru dalam sistem perbankan yang kemudian berada di tubuh Bank Rakyat Indonesia ini teman-teman. Hari ini tentunya hari di mana kita melihat kebobrokan yang kemudian diperlihatkan langsung oleh pimpinan tertinggi di Bank Rakyat Indonesia ini teman-teman. Padahal teman-teman, Bank Rakyat Indonesia ini memiliki harapan besar di kehidupan bermasyarakat teman-teman. Lalu kemudian kami sampaikan pula bahwa Bank Rakyat ini sendiri di negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang mana melakukan sistem perbankan dalam pengelolaan uang dari para masyarakat yang ada di pelosok sana teman-teman. Bayangkan teman-teman, di daerah timur khususnya ada banyak persoalan cabang daripada Bank Rakyat ini yang tentunya mencari harapan besar, yang tentunya dari masyarakat agar supaya melihat daripada persoalan pengelolaan keuangannya untuk mengamankan dalam sistem pengelolaan keuangan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, terutama di tubuh Bank Rakyat Indonesia ini teman-teman.
Mungkin saya berikan kembali kepada orator lain untuk meneruskan aksi aspirasi kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Kepada saudara, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lagi-lagi kawan-kawan, kita mempertegaskan ada praktek, ada dugaan yang dimana kawan-kawanku yang dilakukan oleh oknum yang berinisial I, kawan-kawan. Bayangkan kawan-kawanku, uang sebanyak itu dikemanakan kawan-kawan? Lagi-lagi kawan-kawan, hari ini kami tergabung dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi, hadir di sini untuk mendesak yang dimana yang terkhususnya Direktur Utama Bang Beri harus mempertanggungjawabkan. Bila mana beliau tidak mempertanggungjawabkan, maka saksikan, maka pastikan akan ada percikan-percikan media tembus ke istana, kawan-kawan. Sepakat? Kawan-kawanku, bayangkan kita sudah tahu bersama bahwasannya yang dimana yang terkhususnya Bang Beri harus harus bekerja sesuai dengan prosedur undang-undang itu sendiri, kawan-kawan. Yang dimana salah satu contohnya, kawan-kawanku, dari pihak bank meminjamkan duit ke rakyat itu sendiri harus survei, harus melihat hartanya dan lain-lain. Tetapi lagi-lagi kawan-kawanku yang saya baca di media, yang dimana terkhususnya permasalahan yang dilakukan oleh yang berinisial I tidak sesuai dengan prosedur itu sendiri, kawan-kawan. Jangan-jangan praktek-praktek yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ada dilatar belakangi oleh elit-elit politik itu sendiri, kawan-kawan. Sekali lagi dipertegaskan, bila mana hari ini adalah hari kedua, hari ini adalah jilid kedua kami turut untuk menyuarakan sebagaimana kita tahu bersama, kawan-kawan, Bang Beri pusat yang dimana bank-bank daerah melihat menjalankan struktur roda kerja yang harus sesuai dengan peraturan itu sendiri. Tapi lagi-lagi kawan-kawanku, ada oknum-oknum, ada praktek-praktek praktis yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang terkhususnya hari ini kita sempir atau hari ini kita juga keras, ada keterlibatan, ada kong-kali-kong yang dimana diduga keras oknum-oknum elit politik itu sendiri, kawan-kawan. Sebelumnya di dalam pasal 1 poin 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pencucian uang yang menyatakan bahwasanya pemusyawaratan jawab tentang pencucian uang dilakukan oleh 2 orang atau lebih adalah kejahatan perbuatan pencucian uang. Kami ketahui bersama, kawan-kawan, pada siang sore hari ini kami turun ke tempat ini di hari yang kedua kali kami menyampaikan aspirasi ini bahwasannya ada permainan di dalam kantor Bank Republik Indonesia di Jakarta ini, kawan-kawan, di mana ada oknum-oknum yang terlibat dan bermufakat dalam menjalankan praktek pencucian uang, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Untuk itu, kawan-kawan, ketika di hari yang kedua ini kami turun ke tempat ini, kami turun bahwasanya Undang-Undang Nomor 9 menjamin bahwasanya setiap orang boleh dapat berkumpul dan menyampaikan pendapat di depan umum. Sepakat, kawan-kawan? Berdasarkan itu bahwasanya Undang-Undang Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap tindakan yang melawan hukum harus ditindak. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat. Bahkan ada oknum-oknum di dalam Bank Beri ini yang kemudian terlibat, bahkan ada oknum-oknum pejabat dalam kepolisian yang kemudian terlibat melindungi kejahatan itu, maka mereka adalah bagian daripada kejahatan itu, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Untuk itu, kawan-kawan, bahwasanya praktek, bahwasanya motif
salah transfer ini sudah terjadi di tahun 2019 kawan-kawan. Namun kasus ini menguak lagi di akhir tahun 2021. Prosesnya terus berjalan di pengadilan yang kemudian hari ini kita ketahui bahwasanya ternyata ada praktek dari oknum-oknum yang kemudian terlibat, yaitu salah satunya Indah Heriani dan beberapa cukong-cukong yang kemudian terlibat untuk melakukan praktek pencucian uang kawan-kawan. Maka sudah sepatutnya oknum-oknum yang kemudian terlibat harus diproses hukum kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Untuk itu kami sampaikan kepada pemimpin Bank BRI, bahkan komisaris besar, ketika Anda tidak mendengarkan aspirasi kita kawan-kawan, maka saya saksikan kami akan turun di depan sini dengan massa yang lebih besar lagi. Kami akan mengkonsolidasikan massa untuk turun di tempat ini. Intinya apa yang menjadi tuntutan kami adalah copot komisaris Bank BRI kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat! Untuk itu kawan-kawan, hari ini kami turun isu-isu bahwasanya lagu lama mengenai praktek salah transfer ini yang kemudian terjadi juga di Bank DKI dan beberapa bank lain. Ini adalah bagian daripada praktek-praktek pencucian uang yang melibatkan oknum-oknum di dalam tubuh Bank BRI, di dalam tubuh bank-bank yang kemudian ada di Indonesia sini kawan-kawan. Untuk itu bahkan kami yang tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi, kami datang di tempat ini untuk menuntut agar segera para pihak kepolisian untuk segera menyelidiki siapa aktor oknum yang kemudian terlibat dalam praktek-praktek pencucian uang yang dia jadikan alasan sebagai uang salah transfer. Ini hanya sebagai motif yang digunakan dalam praktek-praktek oleh para bajingan-bajingan yang ada di dalam gedung BRI ini kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Ini praktek-praktek lagu-lagu lama yang sudah dimainkan oleh para bajingan, para biadab, oknum-oknum yang ada di dalam gedung Bank BRI ini. Maka untuk memajukan Indonesia yang bersih dari para aktor-aktor oknum-oknum biadab ini, maka kami menuntut agar pihak kepolisian untuk segera menyelidiki dan menjalankan tugas mereka demi kemasyarakatan, demi keadilan bagi rakyat Indonesia kawan-kawan. Perlu saya sampaikan bahwasanya di Indonesia bagian timur, sebagaimana kakanda saya yang sudah sampaikan bahwasanya di sana banyak cabang-cabang dari Bank BRI kawan-kawan. Praktek-praktek mengenai pencucian uang ini bisa juga merugikan nasabah-nasabah yang kemudian menyimpan uang di dalam sana. Sepakat kawan-kawan? Untuk itu kawan-kawan, kami menuntut agar segera ketika aspirasi kami tidak didengarkan, ketika tuntutan kami tidak didengarkan, maka saksikan kami akan turun dengan mengkonsolidasikan diri kami dengan massa yang lebih besar lagi, dengan satu tujuan, yaitu copot komisaris utama Bank BRI. Sepakat kawan-kawan? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara saya. Ini tidak main-main. Ini sudah sesekian kalinya. Ini pagar harga berapa saya tanya? Ini pagar harga berapa? Sedangkan uang yang mereka ambil begitu banyak, 30 miliar. Kesini ayo. Pagar itu kecil untuk saya hancurkan. Makanya pihak dari jangan main-main. Apa-apa kepolisian, kita hujan-hujanan, mendingan kita orasi di lobi situ biar kita jangan hujan-hujanan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Masuk. Ada satu lagu begini kawan-kawan. Ada satu lagu jika kita melakukan aksi. Goyang pagarnya, goyang pagarnya, goyang pagarnya sekarang juga, sekarang juga. Abang-abang kepolisian, abang-abang security, kalau kemudian pagar itu rusak pun bisa diganti. Duit yang kemudian diambil 30 miliar itu tidak dapat dikembalikan. Karena apa? Orang-orang di dalam sana mafia semua, mata duitan.
Pada kawan-kawan, mata duitan. Makanya ini bukan kali pertama pihak BRI melakukan tindakan salah transfer. Ini sudah sesekian kalinya. Benar kata abang-abang saya tadi, jangan sampai pihak BRI melakukan pendanaan terhadap sesuatu yang kemudian melanggar hukum. Kita boleh baca di media-media terkait dengan isu lingkungan. Ada beberapa bank yang kemudian memberikan dana terhadap perusakan lingkungan. Jangan sampai BRI ini melakukan hal tersebut dari tahun ke tahun, yang mengambil uang-uang rakyat dan kemudian dengan modus mengatakan salah transfer. Ini tidak masuk akal. Kalau perampok emang perampok aja. Perampok udah perampok mencuri duit baru diam lagi, tidak mau membuat segmen di media. Ini yang membuat kita bahwa BRI benar-benar melakukan hal tersebut dari tahun ke tahun ataupun dari bulan ke bulan. Abang-abang kepolisian, itu gemboknya buka itu. Ini hujan, kita mau masuk di lobi. Kalau kita ada orasi di lobi nggak basah kawan-kawan. Banget kawan-kawan. Maka dari itu, jangan sampai hari ini, di tengah hari ini, hujan rintikan turun, membuat saya melakukan tindakan-tindakan yang kemudian tidak masuk akal. Karena apa kawan-kawan? Pihak BRI tidak respon terhadap hal-hal ini.